wah ini ada gangguan Mip katanya. Ya udah datang aja, duduk aja sini katanya di depan Ustaz Zaki, duduk. Suruh Ustaz Zaki istighfar ya kan. Istighfar aja Ardi, istighfar. Ardi ya diikut nih istighfar, semakin lama Ardi tadi semakin kayak beringasan gitu, emosi ya kan. Istighfar tak kelamaan itu Ardi hilang kesadaran langsung masuk kesurupan. Jadi kan setelah nampak itu tuh orangnya tinggi-tinggi itu kan, saya ditanya tuh sama Bang Isan. Jadi kata Bang Isan, ada lihat-lihat apa aja di? Saya masih ingatnya satu lagi nih, saya lupa ini Mas, yang seperti anjing itu Mas, menyerupai anjing. Tapi kakinya itu kaki manusia Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram saya rio.wijaya91. Di sebuah kisah misteri kali ini saya akan mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan langsung pengalaman misteri, kejadian misteri yang beliau alami. Seorang narasumber ini akan menceritakan tempat usahanya yaitu Mutiara Seafood yang ada di Provinsi Jambi, yang ada di Kota Jambi, tepatnya di Jalan IR Haji Juanda di Mayang. Beliau membuka usaha ini belum 1 tahun, tapi banyak sekali gangguan-gangguan misteri, gangguan-gangguan dari persaingan bisnis yang beliau alami. Bahkan pada suatu hari, pada suatu malam, kejadian aneh terjadi di Mutiara Seafood. Salah satu karyawannya mengalami kesurupan. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di samping saya sekarang sudah ada narasumber yang akan menceritakan langsung kejadian misteri, dan sekarang juga saya sudah berada di Mutiara Seafood. Jadi di samping saya sekarang sudah ada Mas Iksan. Beliau selaku owner dari Mutiara Seafood yang mengalami peristiwa misteri, gangguan-gangguan makhluk astral yang sengaja dikirimkan untuk mengganggu bisnisnya. Jadi kita minta langsung Mas Iksan untuk menceritakan pengalaman misteri yang terjadi di Mutiara Seafood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bang Rio, buat teman-teman sahabat YouTube sebuah kisah misteri. Saya malam ini akan menceritakan tentang perjalanan usaha saya yang selama ini saya rintis bersama istri saya, yang selama ini kami berjuang bersama. Jadi malam ini mungkin kami mau berbagi cerita sama Mas Rio dan sama sahabat-sahabat YouTube Mas Rio. Jadi gini Mas, pertama kami di sini di tempat usaha yang baru ini sudah berjalan selama 5 tahun. Awal dari usaha ini semua berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Pas opening ramai, seminggu kemudian ramai, teruslah berjalan seperti biasanya. Jadi ada pada suatu hari selesai lebaran tahun belakang tadi, pada suatu malam itu toko kita mengalami keadaan yang tidak seperti biasanya. Toko itu dari jam 7 malam sepi sampai tutup jam 12 malam. Kita di sini ada 3 orang, istri saya sama mertua saya dan saya merasa bingung ya kan. Apa yang terjadi sebenarnya? Sedangkan kita nggak ada musuh, nggak ada niat-niat jelek sama yang lain, sama teman-teman.
yang sama satu profesi dengan kita, usaha pecel lele yang lain ya kan. Nah, jadi pada malam itu toko kita sepi. Tapi kita tetap niatnya bagus. Mungkin memang rezeki kita hari ini memang nggak ada. Pas hari besoknya ada perubahan, 1-2 orang masuk. Pas hari-hari berikutnya masih sepi. Jadi kami itu ada suatu organisasi Ruqyah yang ada di pusatnya di Jakarta, dan kebetulan teman saya di Palembang mau datang ke Jambi. Kebetulan ada penanganan di kota Jambi. Ada kasus santet katanya di daerah Mayang. Jadi di chatting WhatsApp saya konfirmasi ke beliau bahwa kami praktisi Jambi siap menunggu beliau di Jambi. Jadi kita di organisasi itu seperti saudara. Jadi sampailah pada hari itu beliau datang ke Jambi, dari Palembang ke Jambi 8 jam. Beliau langsung pergi kepada Sohibul Hajat yang mengundang beliau di daerah Mayang. Jadi pas selesai di sana, beliau sampainya sore, duduk istirahat dan penanganan di Mayang. Selesai itu saya WA beliau untuk hadir di toko kita, untuk mendatangkan beliau di toko kita, di toko saya. Jadi setelah beliau datang, ada orang 3, Mas Yunus, Ustadz Zaki, Ustadz Ade. Jadi mereka datanglah ke sini dan mereka kami jamu, duduklah di lantai atas, lantai 2 ruko saya. Jadi di situ kami konsultasi kepada beliau bahwa beberapa hari ini toko kami mengalami keadaan yang tidak seperti biasanya. Jadi kata beliau, kita ikhtiar Ruqyah, minta kepada Allah agar toko antum bisa kembali seperti semula lagi. Jadi mulailah Ustadz Zaki meminta garam, air untuk menyediakan yang ada di hadapan kami bersama ya kan. Dan kami memulai dengan ucapan bismillah, dan Ustadz Zaki pun memulai dengan Ruqyah. Ruqyah pun berjalan. Jadi selama Ruqyah itu berjalan, semua keadaan tidak ada yang terjadi apa-apa, semuanya netral, biasa-biasa saja. Dan juga untuk pemagaran juga dilakukan sama beliau, dan beliau berpesan bahwa air Ruqyah ini disiram dari dalam sampai keluar toko setiap hari. Jadi apapun yang beliau bilang saya lakukan, dan saya niat itu karena Allah Ta'ala, wasilah dari beliau kan, Ruqyah. Jadi pagi itu saya langsung mengikuti arahan beliau. Jadi menyirami air dari belakang sampai ke depan, semua saya sirami. Alhamdulillah pada hari yang sudah di Ruqyah itu, malamnya itu alhamdulillah toko itu rame dari biasanya ya kan. Rame dari biasanya, dan saya pun mengkonfirmasi kepada Ustadz bahwa alhamdulillah Ustadz bahwa sudah ada perubahan di toko saya, dan beliau masih dalam penanganan kasus santet tadi. Setelah beliau pulang dari sana, beliau kembali lagi ke sini karena beliau menginap di sini malam itu. Malam kemarin beliau menginap di sana, malam ini beliau menginap di tempat saya. Di toko ini? Iya, di toko ini, di resto ini. Jadi pas malam itu beliau nginap sini, nggak ada terjadi apa-apa. Dan beliau pun besok paginya pulang langsung ke Palembang, langsung kembali ke Palembang, kembali kepada kampung halaman beliau ya kan. Dan kami di sini ya tetap jualan seperti biasa dan lancar, alhamdulillah lancar terus. Ada lagi setelah 3 minggu kejadian yang kemarin toko lancar, 3 minggu kemudian lagi ada kejadian lagi. Toko itu seperti orang mau beli tapi nggak jadi, datang kembali lagi, datang keluar lagi. Jadi sampai 3-4 orang sampai kayak gitu ya. Jadi kita foto toko kita kirim ke beliau, kepada Ustadz Yunus ya kan, sama Ustadz Zaki, bahwa kata beliau toko antum itu masih ada energinya. Berarti yang kita lakukan kemarin berhasil, tapi beliau balik lagi gitu. Nah berarti ada kiriman lagi gitu. Jadi dia bilang mungkin nanti kalau ada waktu dekat anak akan ke Jambi lagi. Setelah itu
berjalan seminggu, ke toko masih seperti biasa, nggak ada keramaian, ya standar aja 2, 3, 4 orang masuk ya kan, nggak ada lagi. Jadi pas hari berikutnya Ustadz Zaki WA, Ana mau ke Jambi Beb katanya. Jadi mungkin Ana sampainya maghrib di Jambi, karena ada penanganan lagi yang kasus kemarin berikutnya lagi ya kan. Nah, karena pengobatan itu kan harus beransur-ansur ya, bertahap. Jadi pas hari itu Ustadz Zaki dari pagi siang di mereka dari Palembang sampai di sini maghrib sampai di Jambi maghrib, langsung singgah di depan toko saya, terapel ya kan. Jadi pas sampai sini langsung kami suruh duduk dulu istirahat karena perjalanan jauh kan dari Palembang. Kami sediainlah jamu ya kan, seperti tamu keluarga kami sendiri kan. Jadi beliau lihat bahwa auranya sini memang bagus katanya, tapi nanti kita usahakan ruqyah lagi katanya kan. Kita ruqyah, tawasul, baca rotib hadat. Nah, setelah itu minum, makan. Nah, baru kita mulai kata Ustaz Zaki di ruqyah, tawasul sama rotib hadat. Mulailah Ustaz Zaki jadi memulai memimpin doa. Tak lama kemudian selesai, doa jadi selesai. Ustaz Zaki duduk santai, ngobrol-ngobrol, kami juga ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ruqyah, cerita-cerita tentang toko ini. Di situ pada saat itu saya ada karyawan namanya Ardi. Jadi Ardi ini lagi bakar ayam di depan. Pas bakar ayam, saya melihat dari kejauhan aja dia lagi bakar ayam bagus. Bakar ayam tidak ada reaksi apapun ya. Sudah bakar ayam, sudah bakar ayam, ada pesanan, dibungkus, kasih gojek. Ardinya ke belakang. Saya pun nggak tanpa sadar juga ikut ke belakang. Lihat kok Ardi sudah pingsan gitu, pusing, pingsan ya kan. Saya tanya, Ardi ngapain di lantai ya kan? Pusing bang katanya. Pusing katanya seperti berat, pundaknya berat, matanya seperti orang kena min itu. Pusing-pusing ya kan. Saya suruh duduk di meja depan, duduk aja dulu di sini, duduk. Semakin lama semakin berat kata Aldi, semakin lama semakin berat ini pundak. Saya panggil Ustadz Yunus, Ustadz tolong liatin ini karyawan saya, kenapa? Dipeganglah Ustadz itu di bagian pinggangnya. Wah ini ada gangguan Beb katanya. Ya udah datang aja, duduk aja sini katanya, di depan Ustadz Zaki duduk. Suruh Ustadz Zaki istighfar ya kan. Istighfar aja Ardi, istighfar. Ardi ya diikuti istighfar, semakin lama Ardi tadi semakin kayak beringasan gitu, emosi ya kan. Istighfar tak kelamaan itu Ardi hilang kesadaran langsung masuk kesurupan. Pas kesurupan itu ya kita panik kan, kok bisa kemasukan gitu. Pas kemasukan itu Ardi ngomong, pas sudah kemasukan itu Ardi ngomong, kalian ngapain di sini? Kenapa kalian ganggu di sini? Ngapain kalian ikut campur di sini? Kita tanya Ustaz Zaki, kenapa? Kamu siapa? Katanya, kamu siapa? Kalian ganggu kami di sini katanya. Oh, kalian penunggu sini? Bukan katanya. Jadi siapa? Siapa sebenarnya kalian di sini katanya? Jadi kata Ardi di dalam tidak sadar itu kan, kerasukan itu dia bilang, saya di sini disuruh katanya, kata dia, disuruh tapi nggak tahu siapa yang suruh kan. Jadi dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, ingin menghabisi kita semua yang ada di sini. Semuanya kalian akan kami habisi katanya. Jadi Ustadz Zaki bilang, kamu ini maunya apa? Mau apa kamu katanya? Saya mau menghancurkan usaha ini katanya. Setelah itu Ustadz Zaki nanyain dia ya kan, kamu sudah jangan ganggu lagi di sini. Sini tempat orang usaha, nggak usah ganggu lagi. Kamu masuk Islam aja, masuk Islam. Nggak mau dia masuk Islam, malah makin lama makin melawan ya kan. Jadi kita baca ayat-ayat ruqyah ya, kita bakar dia katanya kan, bakar. Dalam itu dia keluar, alhamdulillah keluar. Si Ardi ini tadi langsung sadar ya kan, sadar di lantai beringasan ya kan. Capek, pucat mukanya, pucat lesi ya kan, kata orang itu pucat lesi. Ya dia kita suruh istirahat, duduk. Rupanya kata si Ardi tadi di dalam dia kesurupan itu dia melihat ada
bapak-bapak yang tangannya panjang, kakinya panjang, pakai belangkon, tapi bukan belangkon, kayak peci gitu, megang parang yang sangat panjang, matanya merah, sedang mengancam si Ardi tadi. Jadi di dalam dia kerasukan tadi, dia melihat itu, si bapak itu tadi, sama suara yang sangat gerum sekali. Jadi istilahnya itu suara yang besar sekali gitu ya, bergema gitu. Ardi takut sekali gitu dengan keadaan itu, panik. Jadi toko dalam keadaan seperti itu, toko langsung kita tutup karena kita takut nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan lagi kan. Setelah itu terjadi, si Ardi duduk istirahat, ya kita konsultasi sama Ustadz, siapa sebenarnya yang masuk tadi. Kalau prediksi dari teman-teman yaitu persaingan usaha. Jadi kita konsultasi bersama bagaimana bagusnya ya kan. Ada inisiatif katanya, kalau memang ada lagi di sini kita panggil aja katanya. Jadi koordinasi sama Ardi. Ardi gimana, ikhlas nggak raganya kita pakai, kita pinjam untuk masukkan dia yang tadi. Kata Ardi, dia ikhlas tapi nanti ada efeknya nggak katanya kepada saya, keluarga atau yang lain. Kita jamin insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Jadi si Ardi tadi duduk istirahat dulu sementara, tenang, kemudian setelah itu kita panggil lagi, masuk lagi dia, masuk lagi ke dalam Ardi, masuk dalam, kita tanya kan siapa yang ngirim ini, ada katanya, adalah yang ngirim ini, nggak mau dia kasih, mau pun nggak mau, sedikit pun tidak mau, dia mengunci sebuah rahasia itu. Jadi setelah seperti itu, ya sudah kamu keluar pergi, nggak usah ganggu lagi di sini. Keluarlah, nggak usah ganggu lagi di sini. Kamu pergi, jangan ganggu lagi. Sudah itu kita keluar dia. Kita keluar, Ardi pun ke WC mau muntah ya kan, mau muntah. Kalau orang katanya kalau kemasukin itu kan muntah, mual ya kan, mual. Jadi dia ke WC mual, muntah, nggak tahu masuk lagi. Kesurupan lagi, tapi yang masuk ini beda. Katanya ini murid dari Syekh di Jawa. Sebut aja Syekh katanya. Dia nggak mau sebut nama. Jadi kita Ustadz ini merasa bahwa ada angin segar, bantuan. Jadi kita tanya, di mana kamu bisa masuk sini, kenapa? Saya dengar ribut-ribut di luar sana, ada ribut-ribut, saya mampir ke sini katanya. Saya ini Syekh katanya, saya ini anak murid Syekh katanya. Jadi kita tanya, kamu tahu ada yang ganggu sini? Tahu katanya. Ada barang yang ditanam di sini, di toko ini ada yang ditanam. Jadi kita bilang kalau ada yang ditanam, tolong bantu kami untuk mengambilnya. Jadi kita minta bantuan kepada dia. Kata dia, iya oke, saya bantu, tapi raga anak ini tolong wuduk dulu, karena raganya tidak kuat katanya, harus wuduk dulu. Jadi kita suruh keluar, ya keluar dulu, nanti kita panggil lagi, kita keluarkan, Ardi wudhu. Setelah Ardi wudhu, duduk tenang, santai-santai kan, ngopi dulu kan, ngopi. Setelah itu kita panggil si murid saya tadi, kita panggil, pertama nggak mau masuk, kedua kita panggil, nggak juga, masih gelap kata si Ardi kan. Pas ketiga dia panggil Ustadz lagi, masuk itu tadi dia duduk langsung seperti ini. Syekh ini, iya Syekh. Setelah itu dia langsung ngentak ke lantai. Pak katanya, langsung dia ketawa, kalian saya bohongi, itu adalah saya. Rupanya jin yang masuk yang kedua ini adalah jin yang pertama tadi. Nah itu tipu daya jin. Nah itu, jadi kita harus berhati-hati ya kan, buat para teman-teman yang bergelut di bidang-bidang itu kan, karena jin itu pandai dalam berbohong gitu. Jadi kita tertipu di situ. Setelah tertipu di situ, ya kita jadi ada sebuah emosi ya kan, kesal bahwa ada yang menolong, rupanya ternyata dia yang menipu kita. Setelah menipu ya kita bakar lagi ya ruqyah, kita sakiti dia, kita suruh keluar, jangan datang lagi ke sini. Pergi, jangan ganggu kami lagi di sini, karena kami tidak ada ganggu kalian di sini. Setelah itu kami dikeluarkan sama Ustadz. Alhamdulillah semua keluar. Ardi pun kembali sadar ya, tapi masih di lantai, masih belum
masih lemes, masih nggak fit kayak biasa ya kan. Lah selesai Aldi Sada ya duduk cerita, Ustadz Zaki pun cerita bahwa sama mudahan nggak kembali lagi. Sudah dipagari, didoain mudah-mudahan. Dia juga menganjurkan untuk baca roti hadat, tawasul buat toko ini supaya jangan diganggu-ganggu lagi. Ustadz Zaki pulang, kami pun di sini beres-beres langsung pulang ninggalin toko ini. Toko ini malam itu ditinggalin setelah kejadian itu karena semuanya panik ya kan, kembali kepada rumah mertua ya kan di daerah Kota Jambi juga, daerah Sipin ya kan. Selesai itu buka toko lagi. Buka toko hari berikutnya libur ya kan. Hari malam ini kejadian, besoknya libur. Buka lagi besok ya seperti biasa. Setelah buka hari keduanya itu ada sosok yang Ardi lihat di dalam mimpinya itu tadi, di dalam ia kerasukan tadi, ia melihat orang yang itu nyata datang ke sini. Sosok yang tinggi, kakinya panjang, ininya pakai belangkon, antara pakai peci dan pakai belangkon. Dia datang ke sini, datang ke depan, mau order. Dia ngordernya mau minta yang namanya lele. Dia minta lele 2, tapi dia minta nggak beli. Dia minta nanti saya tunjukin rumah saya di sana, kata dia. Dia minta nanti saya tunjukin rumah saya di sana. Pas yang ngadapin itu saya. Jadi di dalam hati saya itu berdetak. Oh, kok ada yang minta ya kan? Apa salahnya ngutang atau gimana ya kan? Kok dia minta? Jadi saya bilang bahwa bosnya bukan saya. Bosnya orang lain. Karena di sini kami nggak berani ngasih barang tanpa sepengetahuan bos kami. Nah, jadi saya bilang, maaf Pak, nggak bisa. Saya juga karyawan di sini. Jadi ya pergilah bapak itu tadi. Bapak itu tadi pergi ya kan. Bapak itu tadi pergi. Yo, kami tahunya bapak itu adalah dukun yang ngirim itu karena Ardi yang bilang di belakang saya. Kata dia, pas dia motong cumi, dia lihat ke belakang. Ternyata inilah orangnya. Ini orangnya Bang, katanya. Sesuai dengan apa yang dilihat Ardi waktu dia kesurupan. Iya benar. Persis sekali. Tinggi, kurus, bajunya kayak orang Kejawen. Orang Kejawen ya, bajunya tempo lulu. Kayak seperti orang yang nggak mengikuti modif lah ya, zaman ya, bajunya gitu ya. Dan dia datang gitu. Ardi yang bilang, berdetak gitu, kontak gitu ya bahasanya gitu ya. Tuh. Mungkin dukun yang mengirimkan santet ke sini tuh dia sadar ya kalau santet yang dikirimkan itu sudah dilepas, jadi dia mau ngecek langsung mungkin kan? Iya mungkin dia waktu jin itu kerasukan dan kita bakar, mungkin dia terasa di sana kontak ya, bahwa barang yang dikirimnya itu bahwa dipental gitu, gitu. Jadi ada beberapa cuplikan video yang akan saya tampilkan, cuplikan video ketika Ardi kesurupan dan cuplikan CCTV ketika menggambar seseorang yang sesuai gambarannya dengan Ardi. Ya, sesuai gambaran yang ketika Ardi lagi kesurupan itu yang dikatakan oleh Bang Iksan tadi. Nah, di sini juga saya akan mengajak Ardi langsung untuk menceritakan gimana pengalaman dia ketika kesurupan. Ya, jadi terima kasih untuk Bang Iksan atas waktunya sudah menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabat sebuah kisah misteri. Dan untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri, mari sama-sama kita doakan apa yang terjadi kepada Bang Iksan semoga lekas berlalu. Tapi alhamdulillah Bang ya, sekarang usahanya? Alhamdulillah sekarang usahanya udah mulai lancar. Alhamdulillah. Ya, dan kita tetap berdoa. Ya, kita kan usaha minta kepada Allah. Jangan yang niku-niku lah selain dari itu. Untuk sahabat-sahabat yang berada di Kota Jambi khususnya, ayo mampir ke Mutiara Seafood yang berada di Jalan IR Haji Juanda Mayang. Untuk sahabat-sahabat yang khusus mendengarkan kisah misteri yang diceritakan Bang Iksan akan mendapatkan diskon. Ya Bang Iksan? Iya, dapat diskon. Langsung datang ke Mutiara Seafood, langsung bertemu dengan Bang Iksan. Jadi terima kasih Bang Iksan atas waktunya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah dari Ardi, karyawan yang mengalami kesurupan di Mutiara Seafood.
Kamu yang jahat. Kenapa ganti kamu? Kita di sini cuma dua tamu. Kamu yang ingat. Kamu yang ingat. Kamu yang ingat kepada Allah. Kamu yang ingat kepada Allah. Mau putih, mau putih. Gaya aja lu. Gaya. Ayo. Ayo maju. Siapa ini? Salah. Aku kesana. Tadi. Awakmu butuh. Ibu ya. Apa wae? Ibu ya. Aku kiai ya. Ayo. Ngaku aja. Ayo ngaku aja. Ambil kalau kamu hebat. Ambil itu. Ayo. Ambil itu. Ya ambil itu kalau kamu kiai. Ayo. Ambil itu kalau kiai. Ya ambil. Ya coba paten itu. Ya ayo jangan ngomong aja, jangan ngomong. Ambil itu. Ayo. Ya, mana kekuatan kamu lagi? Ayo terus. Keluar kekuatan kamu. Ayo. Kamu Islam? Aku Islam. Ya, kenapa ganggu saling sama-sama Islam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ganggu? Kamu kenapa ganggu? Kenapa mengganggu? Tidak boleh ganggu. Tidak boleh ganggu ya. Ta'atun minallahi wa rasulihi alladzina ahadtum minal musyrikin. Ta'atun minallahi wa rasulihi alladzina ahadtum minal musyrikin. Ta'atun minallahi wa rasulihi alladzina ahadtum minal musyrikin. Was-saffati saffan wal-zajirati zajra wat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Was-saffati saffan wal-zajirati zajra wat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma rabbul masyariq. Inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Masih, tidak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bang Rio dan sahabat-sahabat sebuah kisah misteri dari YouTuber asal Jambi. Jadi saya Ardiansa selaku karyawan di Mutiara Seafood akan berbagi kisah atau menceritakan tentang saat saya kejadian di saat itu mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan dalam hidup saya bagi saya ya Mas. Saat itu sih saya masih kerja di Mutiara Seafood itu mengalami sebuah kesurupan itu Mas. Mungkin saya akan ceritakan dari awal kisah. Di saat itu saya sih alhamdulillah mencari pekerja saat itu Mas ya. Saat itu saya sih masih nganggur-nganggurnya dan saya browsing-browsing di Facebook itu Mas. Lihat-lihat ada lowongan-lowongan dan alhamdulillahnya saya langsung datang ke Mutiara Seafood. Dan ngelamarlah seperti biasa ketemulah dengan Bang Ihsan berserta Kak Tiara ya selaku owner Mutiara Seafood. Dan alhamdulillah saya diterima dan bekerja ya semestinya itu Mas. Terus berlanjut, saya sih saat kejadian pertama-tama masuk kerja sih nggak ada apa-apa, normal-normal aja gitu Mas. Semenjak itu ada sih namanya Ustadz yang disebutkan oleh Bang Ihsan tadi, datang ya meruqyah tokoh gitu kan. Saya sih nggak ada apa-apa sih, nggak ada curiga atau reaksi apapun nggak ada. Ya saya pikir ya biasalah gitu atau teman Bang Ihsan. Tapi setelah berapa kali datang Ustadz itu, saya sih saat itu kejadian itu setelah sholat Isya sih Mas. Sudah agak malam juga sih kan, mau tutup. Saya itu seperti biasa manggang ayam kan. Jadi setelah itu sih saya merasakan itu seperti pusing pertama itu Mas. Pusing. Jadi ada itu Wak Nuri itu dia tuh selaku tukang parkir di Mutiara Seafood. Saya cerita sama Wak Nuri, "Wak, kok kepala saya agak pusing ya?" Biasalah itu mungkin masuk angin atau gimana. Yaudah sih saya anggap angin lalu aja. Kebetulan saya orangnya humoris di sini. Saya aja bergurau-gurau aja sama owner Mutiara Seafood sama Kak Tiara saat itu kan bergurau-gurau Bang San ya lagi ngobrol-ngobrol lah sama Ustadz itu tadi kan. Jadi saat saya itu kembali lagi ke Pemanggangan, setelah itu saya ke WC itu Mas, cuci muka ya berharap nanti pusing itu hilang kan. Akhirnya saya ambil air segelas, di situ saya itu perasaan itu tambah kok lama-lama tambah pusing, tambah berat. Ya betul sekali kata Mas Ihsan tadi, pundak saya ngomong tuh ke Bang Ihsan ya, kok berat. Dan akhirnya ya Bang Ihsan mau ke belakang, mungkin sudah ada taruh curiga gitu kan Mas. Dia lihat saya sudah sempoyongan, jadi di saat Bang Ihsan itu datang, saya sudah sangat-sangat sempoyongan sekali Mas. Sudah sangat benar-benar pusing lah gitu kan. Saya sambil nggak kuat tadi nahan pusing, akhirnya ya saya terjatuh lah gitu. Duduk di lantai kan. Bang Ihsan nanya, "Loh kamu kenapa Diku bisa jatuh?" Saya bilang, "Kepala saya pusing Bang."
Ya udah sini ikut abang, kita langsung ketemu Ustadz aja langsung. Kebetulan Ustadz yang saat meruqyah tahu itu ada di lokasi kejadian. Kebetulan sekali itu mas ya. Jadi saya duduklah di depan Ustadz yang meruqyah tahu itu. Saya lupa namanya. Datang duduk cerita. Ngapa di? Kepala saya pusing Pak Ustadz. Kenapa? Gak tahu nih tiba-tiba pusing. Tadi perasaan sudah juga sarapan juga sudah, makanan sudah. Tapi tiba-tiba aja pusing gitu, mau mual gitu kan. Jadi dia bilang, "Yudah, kamu coba fokus deh," katanya ke saya, katanya kan. Yudah, saya fokus. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya ngelihat Ustadz itu, bawaan saya itu emosi aja gitu mas. Nggak tahu tanpa sebab atau tanpa apa, nggak tahu, lihat semua isi toko ini, mau emosi gitu, mau ngobak ngabri, mau menghancurkan lah gitu mas. Iya, marah yang sangat tinggi gitu kan mas. Jadi setelah itu ya saya nggak tahu lagi kejadian itu. Kejadian sih dengar-dengar dari Bang Ihsan kan, katanya saya sambil tengkurap lah, gini lah gitu kan. Ya di saat itu kesurupan, saya nggak tahu apa-apa lagi. Dan saat itu yang terbayang terngiang-ngiang masih di saya, itu sangat di dalam alam sadar kita ya mas ya. Yaitu nggak tahu lah, di dalam itu seperti gelap gulita gitu mas. Jadi cuman ada suara dengung-dengung gitu, sangat-sangat mengerikan bagi saya mas ya, dalam hidup saya. Setelah itu saya sih sadar, kemudian kan saya siuman, lihat, bangun, Bang Ihsan nanya, "Kamu kenapa di?" katanya kan. Gini gitu, saya bilang, "Kepala saya pusing bang, nggak tahu kenapa." Saya nggak tahu itu kejadian mas, kenapa. Jadi saya masih gimana ya, orang linglung gitu mas, nggak tahu apa-apa kan. Akhirnya saya dikasih air minum, duduk dulu bentar. Setelah itu saya itu seperti ada yang memanggil mas. Itu kan saya ada terasa itu sempat 4 kali itu mas saya mengalami kesurupan itu ya mas ya. 4 kali saya merasakan itu Dalam satu malam itu. dalam satu malam mas. Itu asli badan itu semua sudah remuk rasanya mas. Setelah bangun itu aja Masuk keluar sampai 4 masuk kali. keluar sampai 4 kali itu mas. Yang saya rasakan saat itu ya, rasanya itu pusing, kepala yang sangat berat, pundak yang sangat berat, pokoknya semua campur aduk ya mas. Jadi saat itu sadar nih mas, saya minum kan, udah istighfar ya Ardia. Sudah itu saya sih ada ke toilet lagi kan mas, cuci muka, ke depan lagi saya duduk lagi. Gak lama itu ada yang apa itu seperti manggil gitu mas. Manggilnya itu sih kalau saya bilang itu nggak kayak suara orang gitu mas, tapi kayak manggil kan, kayak suara hewan lah, kayak geraman gitu mas. Jadi saat itu saya duduk di depan ya mas, di pintu ruko kan. Yang memanggil itu seperti suara dari belakang mas. Kebetulan di belakang itu kan saat itu belum ada penerangan, masih gelap gitu kan mas. Dan akhirnya saya agak kepanggil gitu. Di saat ada seperti kepala saya pusing gitu kan mas, kunang-kunang itu, ada bayangan seseorang yang membuat saya sangat takut lah gitu mas, sangat-sangat takut sekali. Bayangan seseorang itu seperti yang dibilang Bang Ihsan tadi ya, tinggi orangnya, tinggi, tangannya panjang, kakinya panjang, itu rambutnya itu masih saya ingat itu mas, masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu. Gondrong juga dia tuh, antara pakai belangkon kayaknya pakai peci kayaknya mas, ingat saya pakai peci bulat gitu kan. Matanya itu merah menyala mas. Jadi saya itu sangat takut itu, bener-bener sangat takut. Merah menyala, dia sambil memegang seperti benda tajam lah gitu mas, atau seperti golok gitu kan, yang ingin akan membunuh saya gitu mas. Jadi di situ saya sangat panik campur aduk. Tapi di lain panik itu saya ada emosi yang tinggi juga gitu mas. Mau ngeliat Ustadz ini saya emosi, di situ saya takut, jadi bimbang itu mas. Pusing lagi saya, akhirnya kejadian yang serupa lagi mas. Di situ kesurupan lagi kan saya. Di dalam itu saya semakin takut, semakin kesepian. Jadi di saat saya kesepian itu saya dengar apa yang dikatakan Bang Ihsan itu manggil saya sama Ustadz itu tadi. Dia bilang, "Ardi keluar di." Itu saya dengar mas sebenarnya. Cuman saya itu ingin keluar, semakin saya lawan, semakin saya lemas gitu mas. Jadi nggak bisa ngontrol ya? Nggak bisa ngontrol, semakin saya lawan lah ya mas ya, nggak bisa, saya malah makin lemas. Sudah itu dengarlah lafal-lafal yang diucapkan oleh Bang Ihsan dan Ustadz tadi. Disitulah mukjizat Allah ya mas. Saya itu di dalam yang tempat, nggak tahu lah di mana tak berata gitu ya mas ya, sunyi, gelap, mengerikan sekali. Disitulah yang membuat saya itu dengar ada lafal Al-Quran. Di situ sih hampir terharu juga saya kan mas. Jadi mau keluar nih mas, cuman nggak bisa gitu kan. Setelah itu saya hilang kesadaran, sudah nggak ingat apa-apa, itu sudah kayaknya sudah full gitu mas. Setelah bangun-bangun saya sudah mendapati diri saya yang sangat lemas gitu mas. Jadi bangun, diduduki sama Bang Ihsan kan. Sudah itu nggak tahu ya, Ustadz sama Bang Ihsan kan apalagi ngatur rencana lah mungkin kan mas, gimana bagusnya nanti nih.
Akhirnya saya duduk sebentar, istirahat sebentar, itu saya masih terngiang-ngiang gitu mas. Bang Ihsan pun bilang setelah itu kan, setelah koordinasi sama Ustadz kan, mau ada pemanggilan katanya kan. Saya yang nggak tahu apa-apa saat ini kan, saya merasa takut lagi gitu kan mas. Waduh bang, ini nanti ada kejadian aneh-aneh lagi nggak bang? Aku nggak mau lagi nih kesurupan. Jadi sih Bang Ihsan bilang nggak apa-apa, doa Bang Ardi, nanti kamu ikutin aja instruksi dari Ustadz kan. Ustadz pun bilang juga, kamu punya Allah kan katanya, ingat Allah katanya kan. Ini di sini bantu Bang Ihsan juga lah, hitung-hitungan gitu kan mas. Akhirnya saya menyetujui kan mas. Saya dengar kata Ustadz saat itu sih pemanggilan ini ya mas ya. Pemanggilan kan, mau dipanggil itu makhluk nggak tahu lah apa itu kan mas. Saya akhirnya mengalami yang namanya kerasukan lagi ya mas, kesurupan lagi kan mas. Setelah itu sih ya seperti biasa kan mas. Seperti biasa saya nggak hilang kesadaran, itu nggak ada yang ingat lagi mas, nggak ada lagi dalam dunia gelap, nggak. Saya sudah kayak rasa tidur gitu mas, kayak pingsan gitu mas. Bangun lagi saya ke toilet lagi. Di situ tuh kayak ada angin dari belakang itu kayak ngejolak di situ. Saya seperti biasa lagi kesurupan lagi gitu mas, kesurupan lagi mas. Sampai yang terakhir kali, yaitu yang terakhir kali itu disengaja panggil kan mas, disuruh wudu saya kan, disuruh wudu gini gitu. Akhirnya saya kesurupan lagi gitu mas. Setelah itu kan saya bangun lagi tuh setelah yang ketiga atau keduanya itu, saya tuh sudah bener-bener nggak sadar itu mas, sudah nggak bisa ngeliat apa-apa. Full gitu mas. Kalau pertama itu kan ya masih bisa ngeliat Bang Ihsan itu gimana ya, kunang-kunang lah gitu mas. Yang di restoran ini kan. Tapi kita cuma nggak bisa ngontrol. Semakin saya lawan, semakin saya lemas gitu mas. Tapi yang kedua, yang ketiga tuh memang sudah full nih mas. Sampai yang keempat kali itu seingat saya, tapi nggak tahu lah entah itu kelima atau keempat, soalnya kan kejadian sudah lumayan lama gitu kan mas. Saya lupa itu, mungkin 4 kali ada. Jadi saat itulah saya bangun lagi, dan akhirnya saya diistirahatkan dulu sama Bang Ihsan, sama Ustadz kan. Dikasih minum, duduk dulu saya. Disuruh istighfar, zikir diperbanyakin, jadi kasih wejangan lah oleh Ustadz kan. Nah jadi di situ saat itu sih toko ini sih ditinggal itu mas, yang kata Bang Ihsan tadi. Akhirnya kami semua kan merasa panik tadi itu. Nah saya pun merasa takut juga mas, soalnya terngiang-ngiang kan mas, baru kali ini kok ngeri nian gitu mas. Akhirnya kita pergi ke tempatnya, itulah mertua Bang Ihsan tadi, tidurlah di situ. Di sepanjang jalan saya mau pergi ke tempatnya mertua Bang Ihsan itu, saya selalu terpikir-pikir, kok bisa gitu. Sebelumnya ya mas, maaf nih ya mas, sebelumnya ini maaf untuk rekan-rekan mungkin ada yang tersinggung kan. Sebelumnya juga saya nggak percaya hal kayak gitu mas. Jujur saya nggak percayaan sebelum saya ngerasain. Saya nggak percaya, mungkin saya takabur lah bisa dikatakan mas. Akhirnya ya terjadi dalam hidup saya seperti itu mas. Tapi setelah kejadian kesurupan itu, Ardi pernah nggak melihat bayangan-bayangan aneh yang ngikutin? Bayang-bayangan aneh, oh ya saya hampir lupa mas. Jadi kan setelah nampak itu tuh orang yang tinggi-tinggi itu kan, saya ditanya tuh sama Bang Ihsan. Jadi kata Bang Ihsan, di ada lihat-lihat apa aja di? Saya masih ingatnya satu lagi ini, saya lupa ini mas, yang seperti anjing itu mas, menyerupai anjing. Jadi dia tuh ngadapnya tuh nggak ke saya, cuman ngadapnya ke pintu. Pintu ini ada, kita kan ada pintu belakang nih mas, ke pintu belakang restoran kan, itu tempat, disitulah tempat pembuangan sampah, tempat paret-paretnya lah gitulah, tempat kotor lah gitu kan. Dia ngadap ke sana, di situ saya juga takut itu mas. Jadi bentuknya kayak anjing. Bentuknya itu bisa dikatakan seperti anjing mas, tapi kakinya itu kaki manusia mas. Kaki manusia, kepalanya itu kayak nggak tahu ya saya mas, saya nggak begitu jelas, masih buram-buram gitu lah kan mas, nggak begitu jelas, tapi saya bisa katakan itu kaki 4 gitu mas, merangka gitu kan. Dia duduk layaknya seperti anjing, ngadap ke pintu belakang restoran kami kan mas. Berarti Adi lihat bagian punggung ya itu berbulu gitu kan mas. Saya lihat itu muncungnya tuh agak nyamping gitu, panjang gitu kayak anjing, tapi dia lihat mukanya itu kayak manusia gitu mas. Nah di situ saya ceritain semua ke Bang Ihsan, ke Ustadz. Bang aku tadi lihat ini, saya panik ya mas ya. Sambil saya itu kalau bisa dikatakan saya sambil nangis lah bang, sambil takut itu tadi kan. Bang aku tadi lihat ini gitu sudahlah. Akhirnya setelah lanjut kejadian tadi kan mas, setelah selesai itu saya akhirnya pergilah semasa di jalan mau ke tempat mertua Bang Ihsan itu. Saya itu selalu terngiang-ngiang gitu mas. Sampailah saya itu kira-kira nggak bisa tidur lah malam itu mas, terpikir-pikir itu kan. Jadi besok kami kembali lagi ke toko seperti biasa. Sudah itu kami libur itu kalau nggak salah ya mas ya, diistirahatkan dulu kan. Setelah itu kami baru buka toko lagi seperti biasa. Ya alhamdulillah sih nggak ada kejadian apa-apa sih mas. Kayak biasalah. Setelah itu saya sih masih terngiang-ngiang, kemarin sih shock lah gitu kan, masih teringat-teringat. Jadi saya nggak begitu konsen kerja mas kan. Akhirnya terus sudah itu nggak tahu lah selang berapa harinya saya nggak tahu, saya lupa ya mas ya. Seperti biasa kami buka toko lagi nih mas.
Kalau nggak salah itu juga sekitar agak malaman juga itu sudah kan Mas. Jadi saat itu lumayan ada pembeli sih. Jadi kami sedang sibuk di dapur kan, sedang ada yang nyincang-nyincang. Saya kebetulan itu lagi seingat saya itu motong cumi itu Mas. Ada yang mesen cumi kalau nggak salah kan. Jadi saya motong cumi, ada Bang Ihsan juga kan. Setelah itu ada orang mampir nih Mas. Saya nggak tahu nih ada orang mampir nih kan. Tiba-tiba dari jalan itu kan mampir. Dia jalan kaki kan Mas. Mampir ke restoran kami. Dia bilang, saya denger nih Mas, saya denger kan. Tapi saya belum lihat orangnya, saya malas melihat orangnya. Saya lagi asik fokus nyincang-nyincang cumi tadi kan Mas. Setelah itu saya penasaran, saya lihat, loh tiba-tiba itu saya kontak batin gitu Mas. Terkejut, panik, langsung gimana Mas ya, takut gitu. Kayak pernah tahu gitu Mas, kayak pernah lihat tapi di mana gitu saya pikirkan. Setelah selang berapa menit, saya baru tersadar, oh ini orang yang di dalam bayang-bayang saya waktu saya hilang kendali. Di situ saya langsung takut. Kebetulan saat saya lihat, dia lagi berbincang-bincang sama Bang Ihsan. Setelah itu saya putar lagi badan. Saya di situ akhirnya konsen Mas, saya menung gitu kan. Jadi saya takut itu keringatan itu sudah kan Mas. Setelah itu saya menung, saya fokus aja kan, mikirin itu. Kok ada dia sih kesini gitu, ngapain gitu kan Mas. Persis yang seperti di dalam bayang-bayang saya saat saya hilang kendali itu kan Mas. Setelah itu baru saya dipanggil sama Bang Ihsan kan. Di katanya. Kok apa menung kata Bang Ihsan kan. Ya Bang itu tadi saya bebelit-belit itu ngomongan Mas. Setelah itu sudah tenang. Kok ngapa di jangan panik kata Bang Ihsan tadi kan. Sudah kau tenang dulu. Ngapo kata Bang Ihsan tadi Mas. Akhirnya saya bicara sama Bang Ihsan. Bang, orang yang tadi itu Bang, yang rambut gondrong itu Bang. Itu yang kayak di bayang-bayang saya saat saya hilang kendali Bang. Yang bener katanya. Bener Bang, masa saya bohong bilang kan. Soalnya saya merasakan saat itu Bang. Situ Bang Ihsan termenung, kami semua akhirnya termenung Mas. Termenung kan. Jadi kami, waduh, kok ada gitu datang, nyata gitu Bang. Saya pun juga yang ngerasakannya aja masih gimana gitu ya Mas. Rasa percaya. Iya, rasa percaya sama enggak itu. Kok memang bener dalam bayang-bayang saya gitu kan Mas. Setelah itu orang itu pergi, akhirnya kami termenung sejenak kan Mas. Kami koordinasi sejenak kan, duduk kami kan. Itu nian kata Bang Ihsan kan. Iyo nian Bang saya bilang. Kalau itu yang ada di bayang-bayang saya gitu. Akhirnya kami lihat CCTV ya Mas. Kebetulan kan di restoran kami dilengkapi oleh kamera CCTV pengawas itu kan Mas. Dilihatlah dari CCTV itu pas saat saya pasati bener. Ini benar Bang orangnya Bang. Benernya ini orangnya Bang. Setelah itu kan gerak-gerik mencurigakannya di situ kami baru tersadar. Dia juga itu dengar dari kata Bang Ihsan dia sih katanya mau minta itu ikan katanya kan dia mau minta lauk lah nanti ditunjukin rumahnya katanya ya tentu Mas. Minta ikan minta diantarin gitu. Udah gak wajar ya. Enggak maksudnya dia nanti uangnya dijemput di rumahnya gitu. Disitulah kami baru tersadar gerak-gerik yang mencurigakan dan juga kan ada kita kan Wak Nuri itu Wak parkir kan dia bilang juga dia sama kawannya tadi kata dia kan. Cuman kenapa sih dia nggak langsung turun dari motor kenapa harus jalan dulu kawannya disuruh nunggu jauh itu sudah mencurigakan. Disitulah selanjutnya saya sih makin shock gitu kan Mas, makin shock gitu kan. Tapi sih ya alhamdulillah Bang Ihsan juga selain dia bos juga sebagai kalau saya bilang sih kayak abang sendirilah gitu yang selalu nyemangatin udah jangan takut jangan panik di abang ada aman itu katanya. Abang yang tanggung jawab, abang yang jamin katanya kan. Ya setelah itu ya gitulah kisah saya sih Mas singkatnya gitu. Oke. Jadi terima kasih untuk Ardi yang sudah mau membagikan pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Pengalaman yang cukup mengerikan lah. Jadi sedikit saya ingin bertanya kepada Ardi. Sebelum Ardi kesurupan, apakah sebelumnya Ardi pernah mempelajari ilmu-ilmu tentang ya boleh kita katakan seperti ilmu kanuragan lah? Ada nggak? Sebelumnya sih ada sih Mas. Ada ya? Mungkin ya tidak bisa saya sebutkan gitu kan Mas. Karena kalau saya lihat sosok yang masuk lah ya istilahnya yang menghampiri kamu itu memang sosok kiriman lah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Ihsan. Apalagi tadi kamu menegaskan melihat ya kalau kita bilang ya kayak siluman lah ya. Iya benar Mas. Kayak siluman kalau dilihat seperti anjing tapi bentuknya kayak manusia. Iya kayak manusia. Ya, itu memang bisa dikatakan ya setan ya. Nah jadi mudah-mudahan apa yang dialami oleh Ardi apa yang dialami oleh Ihsan di Mutiara Seafood tidak pernah lagi terjadi oleh sahabat-sahabat karena zaman sekarang sudah canggih ya era milenial masih kok zaman main santet-santetan
Jadi terima kasih untuk Ardi atas kesempatannya untuk menceritakan sebuah kisah misteri. Terima kasih. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Kita sudah mendengarkan cerita langsung dari narasumber, yaitu Iksan dan Ardi yang mengalami sebuah kejadian di Mutiara Seafood. Semoga apa yang diceritakan oleh Iksan, kejadian yang dialami oleh Iksan, tidak terjadi lagi oleh sahabat-sahabat semua. Karena untuk persaingan bisnis, untuk santet seperti ini memang sering sekali terjadi. Ya, jadi semoga saja pelajaran yang kita ambil dari kisah yang dibagikan oleh Bang Iksan tadi, kita harus selalu dekat dengan Allah. Apa yang dilakukan Bang Iksan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, santet persaingan bisnis ini adalah hal yang sangat tepat. Dia langsung mendatangkan ahli ruqyah untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan alhamdulillah tadi Bang Iksan mengatakan setelah semuanya selesai, setelah semuanya terungkap, warung atau resto yang dikelola oleh Bang Iksan sekarang ya berlahan ya, bertahap kembali pulih lagi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di Mutiara Seafood. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.